Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang ekonomi. Secara teoristik, yaitu ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi dua sektor, yaitu bisa dikatakan sebagai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sedangkan yang kedua, ekonomi tiga sektor, bisa dikatakan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan yang ketiga, ekonomi empat sektor, yaitu ekonomi terbuka. Tapi saya di sini akan membahas tentang ekonomi dua sektor yang tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa sih poin-poinnya? Apa sih ekonomi dua sektor? Yaitu bagaimana diagram dan dua sektor konsumsi dan investasinya. Selanjutnya, pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi, yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yaitu perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yaitu merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Bagaimana masyarakat mengkonsumsi dan memproduksinya, apa yang dikonsumsi dan apa yang diproduksinya. Selanjutnya, diagram alir perekonomian dua sektor, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Saya akan menjelaskan rumah tangga produsen, yaitu intinya di sini sebuah perusahaan yang memproduksi banyak barang. Sedangkan rumah tangga konsumen ada yang mengkonsumsi, yaitu yang mengkonsumsi. Rumah tangga produsen, kita melihat apa yang diterima rumah tangga produsen dan konsumen, yaitu mendapatkan barang harga dengan menjual kepada konsumen dengan menjual barang dan jasa kepada konsumen dengan mendapatkan imbalan atau dana. Ketika rumah tangga produsen menjual barang kepada konsumen, seperti contoh, ketika kita membeli beras, menjual barang tersebut kepada konsumen, maka kita mendapatkan uang dari konsumen dengan hasil yang dijual tersebut, atau kita bisa mendapatkan dana dari konsumen tersebut. Yaitu selanjutnya, rumah tangga konsumen mendapatkan dari produsen dengan menjual tanah kepada rumah tangga produsen, yaitu seperti contohnya lagi, konsumen meminjamkan uang kepada produsen kepada keuangan, setelah itu meminjamkan lagi kepada produsen, dan setelah itu mendapatkan bunga, atau bisa dikatakan membagi hasil tersebut. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengkonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sedangkan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang terakhir, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan
hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yaitu pendapatan rumah tangga, yang artinya faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Itu keterangannya, yaitu pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi tersebut. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi sisa penambahan pendapatan yang ditabung. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Yaitu selanjutnya fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya fungsi tabungan, yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Selanjutnya investasi dan fungsi investasi, yaitu investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi juga dikatakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi, menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi atau pengeluarannya yaitu untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Selanjutnya, jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto depresiasi. Yaitu selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Selanjutnya, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yang kedua, fungsi investasi, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang terakhir, investasi terpengaruh adalah investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional secara konsumsi dan investasi. Yang terakhir, investasi sama dengan tabungan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.